Halo semuanya, perkenalin nama aku Nurmazaya Hureniin. Aku merupakan mahasiswa psikologi dari Universitas Pembangunan Jaya. Nah, saat ini aku tuh lagi ngejalanin mata kuliah yang namanya Public Speaking. Nah, dosen pengampunya adalah Dr. Giovakta Razali. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, hari ini aku tuh mau ngapain sih? Nah, hari ini aku tuh kayak pengen mungkin cerita atau berbagi tentang pengalaman aku untuk terutama buat kalian nih yang lagi ngerasa kayak di masa sulit atau lagi ngerasa kurang atau ketinggalan atau istilahnya nih lagi keren-kerennya istilahnya namanya FOMO. Nah, sebelum aku masuk ke cerita atau pengalaman aku, tadi kan aku sempat singgung nih FOMO itu apa sih? Nah, FOMO itu merupakan kepanjangannya adalah fear of missing out, dimana itu merupakan kondisi kita dimana kita tuh lagi ngerasa cemas akan sesuatu yang sebenarnya lagi terjadi yang mungkin dialami oleh orang-orang sekitar kita, dan biasanya tuh itu dipicu oleh unggahan di media sosial. Nah, contohnya tuh gampangnya kayak gimana sih? Misalnya gini, kita nih lagi, mungkin aku contohnya sibuk di perkuliahan ya. Nah, tapi aku tuh ngelihat teman-teman aku, oh ada yang udah kerja loh, udah produktif menghasilkan uang, literally uang yang benar-benar mereka bergaji, atau mereka kondisi lainnya, misal mereka sudah menikah gitu kan, mereka sudah punya keluarga yang harmonis, dimana kayak aku nih masih kuliah aja gitu ya, masih mengejar ijazah S1 gitu ya kan ya, nggak bergaji, terus apa ya, pasangan masih entah di mana gitu ya. Nah, terus kita jadi kayak ngerasa cemas gitu, kapan ya kita di sana. Nah, itu tuh salah satu contoh dimana kita ngerasa FOMO. Nah, kalau udah denger nih kasusnya kayak gitu, contohnya itu pasti kalian udah bisa nyimpulin dong, itu adalah emosi negatif gitu ya. Itu adalah reaksi negatif kita terhadap suatu peristiwa yang kita lihat. Nah, tentunya kayak gimana sih caranya kita untuk ngalihin emosi negatif itu? Yang perlu menurut dari berdasarkan pengalaman aku adalah gimana kita percaya bahwa kita ini punya timingnya masing-masing gitu kan ya. Mungkin aku nggak tahu gitu ya, kayak semua dari kalian punya prinsip yang sama atau enggak dengan aku, tapi aku percaya bahwa Tuhan itu punya takdir terbaik buat kita gitu kan ya. Apa yang kita mau mungkin bukan yang terbaik untuk kita gitu ya. Jadi ada beberapa fase kehidupan dimana kita itu kita bisa berencana, tapi Tuhan yang untuk ngerealisasiinnya gitu ya. Contoh nih, aku masuk ke ceritaku ya. Nah, jadi aku tuh setelah aku lulus kuliah, aku tuh bener-bener langsung masuk kuliah. Jadi aku tepat waktu gitu kan ya. Tapi apa namanya, aku tuh bener-bener mau, kan waktu itu aku masuk swasta nih saat ini. Nah, aku tuh mau buktiin bahwa kualitas aku sebagai mahasiswa swasta tuh bukan sembarang ecek-ecek di bawah anak-anak PTN kayak pandangan orang publik gitu ya. Nah, akhirnya aku tuh menyibukkan diri dengan magang. Jadi tuh aku benar-benar dari tahun-tahun pertama kuliahku tuh aku benar-benar aktif. Nah, tapi itu ternyata yang di planning aku ternyata tidak semulus itu, teman-teman. Jadi tiba-tiba waktu itu kita didatengin pandemi, akhirnya semua keadaan berubah, aku harus beradaptasi, dimana itu berimpact dengan nilaiku jatuh karena harus menyesuaikan cara belajar, magang juga diputus, dan semuanya itu benar-benar kayak terbatas. Nah, tapi setelah pandemi selesai dan semuanya itu dikembalikan dengan baik gitu, maksudnya kayak dengan lancar, tiba-tiba aku nilainya juga lumayan naik lagi gitu, karena kembali ke fase dimana itu adalah kemampuanku ya, keahlianku. Terus aku dapat opportunity pelatihan, lalu aku dapat opportunity magang lagi. Nah, itu tuh nunjukin gimana bahwa sebenarnya kita tuh punya track recordnya masing-masing. Jadi kita tuh nggak perlu untuk kayak kita tuh harus sama kayak orang lain, enggak. Kita tuh punya targetnya, kita punya apa ya, jalannya kita masing-masing. Jadi kalau kita ngerasa cemas, kita tuh kayak butuh pengalihan bahwa kita tuh percaya, oh kita itu punya jalan yang berbeda loh. Jadi aku inget banget sebagai penutup ya, istilah dari kakak kelas aku, dimana buat apa kita lari kalau kita nanti kesandung, mending kita jalan pelan-pelan tapi kita sampai pada ujung penantiannya gitu, teman-teman. Jadi terima kasih udah dengerin ceritaku hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Dadah.